Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait implementasi akad wakala ujroh dalam produk mahasiswaku yang diselenggarakan oleh PT Asuransi Bumida Syariah. Nah, asuransi syariah ini berlandaskan pada prinsip tolong-menolong atau ta'awun. Nah, di mana peserta ini saling membantu melalui dana tabaruk. Nah, jadi perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola dana saja, bukan sebagai penanggung risiko sesuai dengan prinsip syariah. Nah, pada produk mahasiswaku ini akad wakala bil ujroh digunakan di mana peserta ini memberikan kuasa penuh kepada perusahaan untuk mengelola dana kontribusi dengan imbalan ujroh atau yang biasa kita sebut dengan fee. Nah, jadi dana ini dikelola terpisah antara dana tabaru untuk membantu peserta yang terkena musibah dan ujroh untuk perusahaan itu sendiri. Produk ini ditujukan untuk sivitas akademik seperti mahasiswa, dosen, staf, dan dengan perlindungan terhadap risiko seperti kecelakaan, sakit, mendadak, dan meninggal dunia. Lalu peserta ini dapat mendaftarkan melalui institusi pendidikan dengan usia 18 hingga 64 tahun. Nah, risiko yang dikecualikan itu antara lain seperti yang pertama, penyakit bawaan, bunuh diri, penyalahgunaan narkoba, atau obat-obatan terlarang. Kontribusi peserta ini dikumpulkan kolektif dan dibagi sesuai akad. Nah, misalnya 40% itu untuk ujroh dan 60%-nya untuk dana tabaruk. Dan pembagian ini memastikan prinsip keadilan dan transparansi dalam pengelolaan dana tersebut. Nah, produk mahasiswaku di Bumida Syariah ini menggunakan akad wakala bil ujroh, yang mana dalam akad ini peserta itu memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dana yang sudah dibayarkan oleh peserta. Nah, perusahaan ini hanya bertindak sebagai wakil atau pengelola dana, bukan sebagai penanggung risiko. Sebagai imbalannya, nanti perusahaan itu memperoleh ujroh ataupun fee yang sudah disepakati di dalam polis. Selanjutnya, terkait pengelolaan dana peserta. Setiap peserta itu membayar kontribusi sesuai ketentuan. Dana yang dikumpulkan kemudian terbagi menjadi dua, yaitu dana ujroh dan dana tabaruk. Kalau dana tabaruk ini merupakan dana hibah peserta yang digunakan untuk tujuan tolong-menolong, sedangkan dana ujroh itu dimiliki perusahaan sebagai imbalan jasa atas pengelolaan dana tersebut. Mengikuti produk mahasiswaku di Bumida Syariah. Nah, masing-masing itu membayar kontribusi sebesar 20.000. Jadi, dana yang terkumpul itu sebesar 10 juta. Kemudian, untuk pembagiannya itu 40% untuk ujroh dan 60% untuk dana tabaruk. Maka 8 juta itu milik perusahaan dan 12 juta itu milik dana tabaruk. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme klaim dan juga manfaat dari produk mahasiswaku pada PT Bumida Syariah. Prosedur klaim pada produk asuransi mahasiswaku dirancang agar mudah, tertib, dan transparan. Ketika peserta mengalami risiko seperti sakit, kecelakaan, atau meninggal, maka peserta atau ahli waris wajib melaporkan kejadian tersebut pada PT Bumida Asuransi Syariah sepaling lambat itu 3 kali 24 jam setelah kejadian atau setelah keluar dari fasilitas kesehatan. Peserta kemudian mengisi klaim sesuai jenis klaim dan melampirkan dokumen pendukung seperti kwitansi pengobatan atau surat keterangan kematian. Seluruh berkas klaim harus diajukan maksimal 30 hari sejak kejadian dan akan dinyatakan kadaluarsa apabila tidak dilengkapi dalam waktu 6 bulan. Manfaat mahasiswaku meliputi santunan meninggal dunia dan cacat tetap akibat kecelakaan, penggantian biaya pengobatan, serta rawat inap selama 14 hari, dan peserta juga bebas memilih rumah sakit manapun. Selanjutnya, tersedia manfaat tambahan seperti kartu peserta, bonus peserta gratis, diskon kontribusi untuk institusi tertentu, dan bonus tanpa klaim saat perpanjangan polis. Jadi, pada intinya, produk mahasiswaku pada akad wakala bil ujroh itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan juga tidak merugikan salah satu pihak.